Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pemrograman Mobile 1. Kali ini mata kuliah pemrograman Mobile 1 sudah memasuki pertemuan yang kedua. Baik, langsung saja. Di pertemuan kali ini kita akan mengingat kembali beberapa konsep yang mungkin sudah Anda pelajari di mata kuliah sebelumnya, terutama di algoritma dan pemrograman berorientasi objek. Yang akan kita ingat kembali adalah tentang variabel, kemudian konsep tipe data, operator, ekspresi aritmatika, kemudian pengkondisian, perulangan, kemudian komentar dalam program, memahami pesan kesalahan, kelas, objek, function, inheritance, dan abstract class. Nah, itu adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita mulai saja dengan variabel. Apa yang dimaksud dengan variabel? Variabel itu adalah sebuah tempat atau lokasi dalam memori untuk menyimpan sebuah nilai. Deklarasi variabel caranya adalah dengan menyebutkan tipe data, kemudian nama variabel yang kita buat, dan jangan lupa diberikan titik koma di belakangnya. Nah, setiap variabel harus diasosiasikan dengan tipe data tertentu. Misalkan integer, kemudian string, atau apapun tipe datanya yang valid di pemrograman Java, gitu ya. Kemudian variabel itu bersifat case sensitif. Maksudnya adalah ini membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Kalau misalkan kita pesan variabel yang variabelnya kita beri nama misalkan ABC begitu ya. Kita bikin variabel yang namanya ABC dengan huruf besar, itu akan berbeda arti dengan variabel ABC yang huruf kecil. Jadi harus hati-hati sekali. Kemudian variabel dimulai dengan huruf atau tanda hubung bawah atau tanda dolar. Jadi diawali dengan boleh menggunakan huruf, boleh menggunakan tanda hubung bawah, boleh juga menggunakan tanda dolar. Tidak boleh dengan menggunakan huruf di angka di depannya, misalkan itu. Atau misalkan dengan tanda baca di depannya, itu tidak boleh. Yang diperbolehkan hanya menggunakan huruf, menggunakan tanda hubung bawah, atau menggunakan dolar. Di tengahnya mau pakai angka boleh, gitu ya. Yang tidak boleh itu di bagian depan atau di awal katanya atau di awal variabelnya. Terus variabel juga tidak menggunakan spasi, jadi nggak boleh ada spasi di tengah-tengah kata variabel tersebut, gitu ya. Terus juga tidak menggunakan kata kunci. Nah, kata kunci itu apa? Ini adalah kata kunci. Jadi kata kunci itu kata-kata yang sudah digunakan oleh Java. Nah, kita tidak boleh menggunakan kata-kata ini sebagai variabel. Misalkan kita mau bikin variabel yang namanya abstrak, itu tidak boleh. Continue, for juga tidak boleh. Kalau kita menambahkan satu huruf, boleh saja. Misalkan saya mau bikin x4 misalkan gitu ya, atau kita bikin variabel for2, itu boleh saja, asal tidak menggunakan kata-kata yang persis ini, gitu ya, tidak menggunakan kata-kata yang persis ini. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan apa yang dimaksud dengan tipe data. Nah, ini tipe data. Tipe data di dalam bahasa pemrograman Java itu dibagi menjadi dua tipe data utama atau dua tipe data dasar. Nah, yang terdiri dari tipe data primitif, kemudian tipe data reference. Primitif itu maksudnya tipe data dasar, gitu ya. Tipe data dasar atau tipe data asli. Nah, tipe data dasar atau tipe data asli ini contohnya ada boolean, kemudian ada char, kemudian int, float, double, long, atau short, atau byte. Itu tipe data dasar. Ini tipe data bawaan yang sudah disediakan oleh Java. Kalau kita mau membuat tipe data lain selain tipe data bawaan, boleh. Nah, salah satu tipe bukan bawaan atau tipe data reference adalah string, misalkan itu ya. String itu kan sebetulnya bukan tipe data bawaan karena string itu adalah kumpulan dari karakter-karakter atau array of char, gitu ya. Kemudian berikutnya ada lagi tipe array atau array. Array itu kan berarti variabel berindeks, variabel yang di dalamnya mempunyai elemen-elemen, gitu ya. Nah, di samping menggunakan tipe data yang ini, ada string, ada array, kita juga bisa mendeklarasikan tipe data sendiri atau bisa bikin kelas, gitu ya.
Kemudian kelasnya bisa kita gunakan untuk membuat variabel. Itu tipe data. Terus yang berikutnya kita lihat ini adalah tipe data bilangan bulat. Tipe data bilangan bulat itu maksudnya adalah tipe data yang tidak mengenal pecahan, tidak ada koma-komaan begitu ya. Jadi misalkan saya punya variabel jumlah anak misalkan. Nah, ini variabel jumlah anak ini cocok untuk menggunakan tipe data bulat, tipe data bilangan bulat. Kenapa? Karena jumlah anak kan pastinya bilangan bulat. Kalau ditanya anaknya berapa? Satu begitu ya. Tidak mengatakan anaknya 1,5, nggak ada. Jadi tipe data bilangan bulat ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data-data yang berupa bilangan dan tidak mengandung pecahan. Nah, jangkauannya ini ada byte. Byte itu jangkauannya dari min 2 pangkat 7 sampai dengan 2 pangkat 7 min 1. Ini jangkauannya. Nah, silakan dihitung saja berapa 2 pangkat 7. Berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya, sebanyak 7 kali. Kemudian tipe data short. Nah, ini jangkauannya. Kemudian tipe INT, jangkauannya ini. Kemudian tipe data long, jangkauannya ini. Itu tipe data bilangan bulat. Kemudian berikutnya ada tipe data pecahan. Nah, tipe data pecahan ini adalah tipe data yang mengenal desimal. Jadi ada koma-komanya. Ada dua macam, yaitu ada float dan ada double. Untuk memilihnya Anda tinggal tentukan saja kira-kira tipe data yang mau kita pakai ini membutuhkan berapa digit begitu ya. Ini di sini sudah kelihatan ringnya atau jangkauannya dari berapa sampai berapa. Kalau float itu pangkat 31 gitu ya. Kalau double ini pangkat 64. Jadi sudah ukurannya besar sekali. Kalau saya sendiri biasanya menggunakan tipe data double. Untuk tipe data bilangan pecahan ini saya kebanyakan menggunakan tipe data double. Kemudian kita pelajari bagaimana mendeklarasikan variabel atau memesan variabel. Mendeklarasikan variabel atau memesan variabel itu bisa dilakukan dengan cara sebutkan tipe datanya, ini ya, kemudian sebutkan nama variabelnya. Nah, tipe datanya apa? Tipe datanya ini contohnya tipe data float, berarti tadi tipe data pecahan gitu ya. Kemudian ini adalah nama variabelnya, dan jangan lupa diberikan titik koma. Boleh juga memesan variabel dengan cara seperti ini. Kalau cara seperti ini berarti kita memesan beberapa variabel. Ada jumlah barang, kemudian ada unit, kemudian ada usia, kemudian ada stok. Yang kebetulan ini tipe datanya sama, bertipe INT. Jadi boleh dibikin satu-satu seperti ini, tipe data, kemudian nama variabelnya apa. Boleh juga kita sebutkan dengan tipe datanya apa, terus sederet nama variabel di belakangnya, yang dipisahkan dengan tanda koma. Dan jangan lupa belakangnya selalu diberikan titik koma. Kemudian yang berikutnya ini mendeklarasikan tipe data char. Nah, kalau ini mendeklarasikan tipe data float. Oh ya, yang ini berbeda dengan yang di atas tadi ya. Kalau yang ini tadi memberikan pemesanan variabel tanpa memberi nama, tanpa memberi nilai. Kalau ini kita pesan variabel sekaligus memberi nilai. Nah, Java itu membolehkan seperti itu. Jadi kita pesan variabel kemudian langsung diberi nilai. Di bawahnya ketika program ini dilanjutkan di bagian bawahnya lagi boleh nilai hurufnya itu dirubah menjadi C, menjadi D dan seterusnya. Namanya juga variabel, berarti boleh berubah-ubah gitu ya. Tapi intinya boleh tanpa memberi nilai awal atau boleh juga memberi nilai awal. Kalau ini tipe data pecahan, maka disebutkan di sini ada komanya, koma berapa, desimalnya. Ini desimal dikasih 2 digit. Terus ini ada tipe data string, dikasih tanda petik gitu ya. Bedakan dengan yang ini numerik tidak pakai tanda petik dan ini string pakai tanda petik. Terus kalau yang ini saya pesan variabel berupa array. Nama variabelnya A berupa array, kemudian elemennya ada 1, 2, 3. Itu adalah elemennya. Elemen 1 berarti elemen ke-0, 2 itu berarti elemen ke-1, kemudian 3 adalah elemen kedua. Nah, itu cara mendeklarasikan variabel. Terus kita lanjutkan lagi ke operator matematika.
Nah, operator matematika sebetulnya di latihan kita yang pertama, di pertemuan pertama sudah kita coba. Tidak ada yang aneh dengan operator matematika, ya seperti ini kan penjumlahan begitu ya, penambahan, ini perkalian, ini pembagian, ini menghitung sisa pembagian. Terus ini pengurangan. Tambah kali bagi sisa pembagian, kemudian ini adalah pengurangan. Mungkin yang agak sedikit aneh ini sisa pembagian. Sisa pembagian itu apa? Sisa pembagian itu misalkan kalau kita buat 5 dibagi 7, 5 dibagi 7, yang mudah saja. Misalkan saya bikin 5 dibagi 2, ya. 5 dibagi 2 itu kan 2,5, gitu ya. Tapi kalau menggunakan operator persen, itu yang kita dapatkan adalah 5/2 itu akan didapatkan 1. Artinya yang didapatkan adalah sisanya. Kenapa? 5 dibagi 2 itu 2,5. Nah, setengahnya itu dianggap sisa. Jadi 5 dibagi 2 sisanya adalah 1. Karena kalau saya uraikan seperti ini gambarannya ya. Kita gambarkan dengan begini. Misalkan 5 dibagi 2 itu sama dengan 2,5. Ini aslinya begitu ya. Nah, kenapa kalau pakai persen kok jadi 1? Jadi seperti ini. Kalau kita pakainya 5/2 itu akan menghasilkan 1, itu didapatkan karena 5 dibagi 2 sama dengan 2,5, ya, 2,5. Nah, 2,5-nya ini kita ambil bulatnya saja 2. Nah, sedangkan 2 kali 2 ini ya, itu sama dengan 4. Nah, berarti sisanya ada 1. Saya ulangi lagi. Kalau 5 dibagi 2 itu kan 2,5 gitu ya. Kalau 5/2 itu 1. Kenapa didapatkan 1? Karena begini, 5 dibagi 2 itu nilai bulatnya adalah 2. Sedangkan 2 kali 2 itu kan bukan 5 tapi 4 ya. 2 kali 2 itu adalah 4, sehingga sisanya adalah 1. Nah, itu kira-kira seperti itu yang penggunaan persen ya. Jadi sisa pembagiannya. Kemudian berikutnya lagi nih operator increment dan operator decrement. Increment itu adalah menaikkan atau menambah gitu ya. Sedangkan decrement itu adalah mengurangi atau menurunkan. Bisa menggunakan plus-plus ini untuk increment gitu ya. Ini plus-plus ini berarti nambah satu-satu begitu ya. Kemudian cara penulisannya plus-plus itu boleh plus-plus di belakang begini gitu ya. Boleh juga plus-plus di depan. Kalau plus-plusnya di belakang berarti nanti ketika digabungkan dengan operasi matematika ini adalah dioperasikan di belakang gitu ya. Kalau ini dioperasikan duluan gitu ya, Jadi ditambah dulu. Nanti kita lihat di contohnya di bagian bawah. Kemudian min atau tanda strip ini adalah pengurangan ya. Ini menurunkan satu-satu. Diturunkan satu-satu, ini juga diturunkan satu-satu. Sama juga tadi bisa di depan dan bisa di belakang begitu ya. Nah, untuk contohnya coba kita lihat. Saya punya variabel ini, ada variabel int i sama dengan 10. Jadi saya punya variabel, nama variabelnya i bernilai 10. Kemudian saya juga punya variabel j bernilai 3, punya variabel k bernilai 0. Kemudian apabila dilakukan proses seperti ini, yang terjadi seperti apa? Kita lihat dulu nilai j. Nilai j berapa? 3 gitu ya. Kalau j++ itu berarti kan j ditambah 1 begitu ya. J++ berarti j ditambah 1. Kemudian ditambah dengan i. Saya ulangi lagi. Ini j++ ini jadi satu kesatuan ya. Jadi j++ artinya j ini kan 3 ya, ditambah 1, 4. Tapi kita lihat apakah betul hasilnya menjadi 4 atau bukan. Gitu. Kemudian i ini bernilai 10. Nah, hasilnya akan menghasilkan seperti ini. 3 ditambah 10 gitu. Kenapa 3 ditambah 10? 3 didapatkan dari mana? 3 didapatkan dari yang ini. Dari j++.
Katanya plus itu tadi menambahkan 1. Nah, kita lihat dulu plus-plusnya di mana. Kalau plus-plusnya di belakang berarti dia tidak dioperasikan dulu. Jadi yang dioperasikan dulu itu ini dulu. Jadi nanti ini baru belakangan. Artinya J plus-plusnya bukan bernilai 4 tapi masih bernilai 3. Gitu ya. Kemudian I ini kan bernilai 1, bernilai 10. Sehingga K sama dengan J plus I itu akan menghasilkan 3 ditambah 10. Jadi nilai akhirnya adalah 13. Berbeda dengan kalau kita lihat di sini ada plus J. Gitu ya, plus J. Jadi kalau plus J, J-nya ditambah 1 dulu. Nilai J sebelumnya adalah 3. Ya, nilai J sebelumnya adalah 3. 3 ditambah 1 jadinya 4. Nah, maka di sini jadinya 4. Jadi nilai J yang ini bernilai 4 bukan bernilai 3. Kalau I-nya tetap saja. Ini I bernilai 10. Ya, I bernilai 10. Sehingga hasilnya 14. Maka hati-hati plus di belakang dengan plus di depan gitu ya. Kalau plus di belakang itu berarti belum dioperasikan dulu. Dioperasikannya nanti setelah melewati penjumlahannya ini. Kalau yang ini dioperasikan duluan gitu ya. Yang plus itu dioperasikan duluan. Jadi hasilnya berbeda. Kalau yang ini akan menghasilkan nilai 3 ditambah 10. Kalau yang ini akan menghasilkan nilai 4 ditambah 10. Itu operasi increment. Terus yang perlu diperhatikan juga apakah plusnya itu harus 1 saja, tidak harus 1. Jadi kita boleh menambahkan yang lain. Misalkan kalau saya mau menambahkan seperti ini misalkan. Kalau saya mau menambahkan X sama dengan 5 begitu ya, titik koma, kemudian di bawahnya saya dituliskan lagi misalkan X plus sama dengan 10. Itu boleh saja. Jadi bukan plus tapi tambahnya 10. Sehingga nanti hasil X di sini akan bernilai berapa? Nah, hasil X di sini ini akan bernilai 15. Kenapa bernilai 15? Karena nilai X pertama kali 5, kemudian X ditambah dengan 10. Sehingga 5 ditambah 10 hasilnya adalah 15. Nah, kira-kira begitu. Itu untuk operasi increment dan decrement. Terus berikutnya operator relasi. Nah, operator relasi ini adalah operator untuk membandingkan, gitu ya, membandingkan. Ada tanda seperti ini berarti kan tanda lebih besar, gitu ya. Ini tanda lebih besar sama dengan, ini kurang dari, ini kurang dari sama dengan, ini sama dengan, dan ini tidak sama dengan. Saya kira mudah ini ya. Lebih besar berarti OP1 lebih besar dari OP2, artinya operan 1 lebih besar dari operan 2. Ini operan 1 lebih besar dari operan 2. Artinya begitu saja. Kalau ini berarti operan 1 bernilai lebih besar atau sama dengan operan 2. Operan 1 kurang dari operan 2. Kira-kira begitu. Saya kira mudah lah, ini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Cuma mungkin yang agak sedikit berbeda ini sama dengannya pakai double gitu ya. Sama dengannya pakai double, 2 buah sama dengan. Jadi bukan pakai sama dengan yang tunggal, karena kalau kita pakainya sama dengan yang tunggal itu berarti penugasan atau assignment. Penugasan itu berarti pemberian nilai gitu ya. Pemberian nilai. Saya kasih tunjukkan misalkan berbeda antara yang ini sama dengan ini dengan sama dengan yang seperti ini, sama dengan yang satu saja. Kalau sama dengan yang satu saja, misalkan saya tuliskan begini, saya mau tulis misalkan saya tulis begini, saya tuliskan X sama dengan 10 ya. Kalau yang seperti ini namanya assignment ya. Berbeda dengan dituliskan X sama dengan 10. Nah, kalau yang ini membandingkan apakah X sama dengan 10 gitu ya. Jadi berbeda antara yang X yang menggunakan sama dengannya 1 dengan yang menggunakan sama dengannya 2. Terus berikutnya yang ini artinya tidak sama dengan.
ada tanda seru di depannya, kemudian ada sama dengan, itu artinya tidak sama dengan. Berikutnya operator logika. Nah, operator logika ini ada AND, ada OR, dan ada NOT. Ya. Kalau AND itu disimbolkan dengan tanda dan. Jadi dua buah dan begini, ini artinya AND, gitu ya. AND ini adalah pernyataan yang akan menghasilkan nilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Itu dan AND, gitu ya. Jadi pernyataan di kiri bernilai benar dan pernyataan di kanan bernilai benar baru akan menghasilkan nilai benar. Kemudian kalau yang seperti ini adalah OR, gitu ya. Ini OR artinya atau. OR itu salah satu pernyataan benar maka akan bernilai benar. Jika ini benar, ini salah, berarti benar. Jika ini salah, ini benar, berarti benar. Jika ini salah, berarti salah. Jadi kalau OR itu salah satu atau kedua pernyataan bernilai benar, maka menghasilkan nilai benar. Tapi kalau salah semua, ya berarti salah, gitu ya. Kemudian berikutnya ada tanda seru. Tanda seru itu not. Not itu berarti tidak, atau gampangannya ini membalik nilai saja. Kalau benar jadi salah, kalau salah jadi benar, gitu ya. Jadi hanya negasi saja, kebalikannya. Nah, kita lihat di contoh programnya yang ada di bawah. Ini ada yang sebelah kiri dulu. Ini ada bilangan 1 sama dengan 2. Nah, bilangan 1 sama dengan 2, kemudian bilangan 2 sama dengan 2, bilangan 3 sama dengan 3, bilangan 4 sama dengan 4. Nah, kita lihat di perintah yang bawahnya. Kita menggunakan operator logika, ya. Kalau ada perintah seperti ini, if bil 1 sama dengan bil 2, dan bil 3 sama dengan bil 4, terus ada kurung, sistem out print, benar, gitu ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini adalah, kita cek dulu bagian yang sini. Apakah bil 1 sama dengan bil 2? Karena ini kan operator sama dengan, ya. Apakah bil 1 sama dengan bil 2? Kita lihat bil 1-nya berapa dan bil 2-nya berapa. Bil 1-nya 2 dan bil 2-nya 2. Berarti apakah bil 1 sama dengan bil 2? Ini akan menghasilkan nilai benar. Dia. Bil 1 sama dengan bil 2 akan menghasilkan nilai benar. Kemudian berikutnya dites lagi, apakah bil 3 sama dengan bil 4? Nah, bil 3-nya 3, bil 4-nya 4. Berarti ini salah. Ini menghasilkan nilai benar, kemudian ini menghasilkan nilai salah. Dan penghubungnya adalah dan. Ya. Sehingga benar dan salah. Kalau benar dan salah, ingat lagi tadi kalau dan itu atau and, semua pernyataan benar baru bernilai benar. Sehingga kalau pernyataannya seperti ini, if bil 1 sama dengan bil 2 and bil 3 sama dengan bil 4, yang terjadi adalah menghasilkan nilai salah, sehingga yang keluar adalah yang ini. Kira-kira gitu, ya. Jadi kita lihat lagi, bil 1 dan bil 2 menghasilkan nilai apa? Ini menghasilkan nilai benar, karena ini 2, ini 2. Ini menghasilkan nilai apa? Ini menghasilkan nilai salah, karena ini 3 dan ini 4. Gitu ya. Kemudian digabungkan, benar dan salah. Maka hasilnya adalah salah, sehingga yang dikeluarkan adalah yang ini. Yaitu yang operator AND. Gitu ya. Kemudian yang operator OR-nya, ini sama variabelnya, ini bil 1, bil 2 dan sampai bil 4 sama seperti yang di sini. Cuma bedanya adalah di bagian sini ini kita menggunakan OR, ya. Jadi kalau menggunakan AND, hasilnya yang ini yang dikeluarkan. Nah, kalau menggunakan OR bagaimana? Kita lihat lagi, bil 1 sama dengan bil 2. Nah, bil 1 sama dengan bil 2 berarti ini, ya. Ini bil 1-nya, ini bil 2-nya. Ini akan menghasilkan nilai benar, ya, karena 2 sama dengan 2. Kemudian bil 3 sama dengan bil 4. Bil 3-nya 3, bil 4-nya 4, berarti salah. Ini menghasilkan benar, ini menghasilkan salah. Salah or benar, maka nilainya adalah benar, gitu ya. Karena or itu salah atau benar, maka nilainya benar. Artinya tadi salah satu pernyataan, jika pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, maka nilainya benar. Nah, ini pernyataan 1-nya benar, pernyataan 2-nya salah, berarti
ini akan menghasilkan nilai benar. Tapi lihat dulu, di sini ada negasi, ada not-nya. Jadi setelah ini menghasilkan nilai benar, dinegasikan menggunakan not. Berarti hasilnya salah ya. Karena ini tadi menghasilkan nilai benar, dinegasikan. Jadi yang masuk yang mana? Yang masuk yang ini juga. Hati-hati sekali. Ini operator logika. Terus berikutnya operator ternary. Ini ternary ini mungkin jarang digunakan ya. Ternary itu operator yang menggunakan tanda tanya dan titik dua. Sintaknya seperti ini, ada ekspresi 1, kemudian tanda tanya, kemudian ada ekspresi 2, titik 2, kemudian ada ekspresi 3. Nah, langsung ke contohnya saja. Di contohnya tertulis ini ada string ini ya. String status sama dengan 0, kemudian int grade sama dengan 80. Terus ada status dalam kurung grade lebih besar dari 60, tanda tanya, lulus, titik 2, gagal. Nah, jadi maksudnya begini. Ini if-nya, begitu ya. Ini if-nya, jika grade lebih besar dari 60, membacanya begitu ya. Kemudian ini jika benarnya. Jika benar, dan ini jika salahnya. Artinya, kalau kita lihat, kalau kita baca, jika grade lebih besar dari 60, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. Kalau kita baca secara lengkapnya menjadi begitu. Saya ulangi lagi, berarti bagian sini adalah bagian if-nya, gitu ya. Bagian sini adalah bagian if-nya. Bagian sini adalah ekspresi jika benar. Bagian sini adalah ekspresi jika salah. Sehingga ini kalau kita baca lengkap menjadi jika grade lebih besar dari 60 maka lulus, jika tidak gagal. Berarti apa yang dihasilkan di sini? Kita lihat nilai grade-nya berapa. Nah, nilai grade-nya itu adalah 80. 80 lebih besar dari 60, betul. Sehingga yang dikeluarkan di sini adalah lulus. Itu operator ternary ya. Itu adalah operator ternary.